Gus Fahim, Gus Makmun, wonten Mbah Kaula, Gus Kausar. Ini yang saya agak kecewa itu moderatornya itu berusaha guyon karena takut tak suruh baca Fathul Wahab. Jadi guyon itu ada dua, guyon yang memang sudah selesai seriusnya. Saya pernah diceritain Mbah Mun, kata Mbah Mun, Kiai moco kitab guyon dikritik, moco kitab kok guyon, kata Mbah Mun membela diri. Mergo macane wis iso, lan iso guyon. Nak ra iso wis untu selesai. Anda baca kitab tidak bisa guyon apa enggak? Tidak bisa, roh kitab wis meriang. Jadi orang guyon itu bukti alim. Tapi ada juga guyon yang menghindari ngomong serius kayak moderator. Jadi ini masalah. Terus kecewa saya kedua, saya itu ngira Santri Proso itu katanya terkenal khusyuk-khusyuk, adabnya bagus. Ternyata ada percontohan yang enggak bagus. Di depan para gus-gusnya guyon. Jadi ini kekecewaan saya kedua. Nanti saya lebih kecewa lagi, ternyata yang khataman Fathul Wahab tidak paham Fathul Wahab. Itu lebih kecewa, tak bawa sampai mati. Nah begini sebagaimana makalah yang saya bikin. Karena tadi moderator sudah guyon, saya berusaha menghentikan serius. Karena memang fikih itu harus dikaji secara serius, meskipun dengan pikiran yang ceria, yang riang. Saya itu di Jogja itu lama sekali dan tetap sebagai rujukan. Karena saya spesialis sering menghentikan fikih. Saya dulu musyawarah yang seperti urutan di Pelosok, mulai takrib mungkin, tapi di sana langsung mahalli. Karena Fathul Wahab gak diajarkan di sawir, di musyawarah. Tapi saya pernah ngaji Mbah Mun Fathul Wahab dan beliau sering berpesan, nak kanggo masyarakat ojo wahab repot, nganggo mahalli saja. Mahalli itu kan surah ibn itu yang mensarai minhajul talibin. Ini bukti bahwa saya ini alim betul, bukan guyon dari tidak alim betul. Jadi ini bedanya saya dengan moderator. Nanti kalau nggak percaya diuji di sini di depan. Saya ngaku alim itu bukan karena sombong, tapi keharusan. Karena begini ya, kalau kamu punya istri mau melahirkan, itu mesti nyari tulisan bidan. Barokahnya tulisan itu kamu tahu siapa bidan. Kalau kamu gigi sakit pasti cari tulisan dokter gigi. Sekarang kriminal kita adalah yang tahu Wahab tidak menulis ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qadir. Sehingga masyarakat itu susah nyari konsultan ahli fikih. Karena santri Pelosok tidak menulis di rumahnya ahli Fathul Wahab, ahli Fathul Qadir. Lo itu penting supaya orang tahu. Setidaknya kenapa nyuwun banyak, kalau saya boleh agak merovokasi, dan itu bagus, provokasi itu bagus kadang, tapi untuk kebaikan. Kenapa orang-orang lain itu menjadi rujukan? Karena mereka memaklumatkan diri, dengar gelar RC, MA, terus ahli fikih. Tapi kita yang ngaji Wahab, khatam, musyawarah khatam, nggak nulis di rumahnya ahli Fathul Wahab. Setidaknya Anda nulis konsultan kalau ingin mondok ke pelosok, sehingga orang daerah kamu kalau mau mondok ke pelosok konsultasi ke kamu. Tapi kita terlalu adab. Padahal awal nubuwah itu dimulai dari at-tahaddi. At-tahaddi memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi kalau kamu boyong harus memaklumatkan diri. Saya tidak bagul-bagul, saya ahli Fathul Wahab. Lah ini khataman Fathul Wahab cerita bagus. Wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus gimana ini mau? Ya Anda harus tersiksa dengan keterwakilan oleh ini. Saya ini baca kitab banyak sekali, termasuk kitab Ithaf. Ketika beliau mensarai Ihya, itu cerita kitab yang saya baca fil fikih itu dihitung mulai madzhab Syafi'i sampai Hanafi semuanya. Saya baca kitab tasawuf ini, jadi memaklumatkan diri. Awal dari nubuwah itu memaklumatkan diri. Sehingga orang gampang nyari. Kalau orang bisa nyari bidan, nyari dokter gigi karena tulisan.
Kenapa orang kesulitan nyari ahli Fathul Qorib? Kalau kamu ahli konflik, tulis saja konsultan spesial cerai karena pengalaman pernah cerai, tulis saja. Kalau ahli jomblo, tulis saja ahli perjodohan. Supaya orang tahu keahlian kamu. Saya di Jogja memaklumatkan diri, saya bisa baca Wahab, saya bisa baca Bukhari, saya bisa, bukan dalam konteks sombong, karena kebutuhan umat yang ingin tatap buku asari Rasulullah, mencari-cari asari Rasulullah itu terpenuhi. Itu dengan ngaji orang yang ahli. Tunjukkan kalau baca kamu benar dan sebagai solusi umat-umat punya problem banyak. Dan kamu mengajar dengan manhaj yang jadi solusi, yang jadi solutif, yang bisa jadi jalan keluar. Tapi kita enggak, santri itu banyak keluar dari pondok, tapi karena miskin, sudah dari banyak bapaknya memang sudah miskin ya. Terus atas nama humul, atas nama ikhlas, terus sering menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri, pura-pura ada alim, memang sebetulnya ada alim juga kadang memang. Akhirnya terus orang sampai nggak tahu kalau itu alumni pondok. Tapi ketika ada orang konsultasi sama pihak lain, mereka tersinggung karena kok nggak ke dia? Mau ke dia gimana? Nggak ada tulisannya, nggak ada potongannya. Malah tadi cerita bagus sekali itu kan apa ya? Nah, saya ingin kembali lagi. Saya punya teks hadis yang riwayatnya seperti ini. Si hadis itu misalnya do'if, banyak aditnya, banyak penguatnya. Idza zuharatil bid'ah wal fitan. Sebagian ada tambahan wasubba ashabi. Fal yuzhiril alim ilmah. Orang alim harus menampakkan kealimannya. Wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Justru kalau tidak memperlihatkan kealimannya dia kena laknat. Artinya yang sopan-sopan tidak memperlihatkan kefatul wahabannya, maka malah melihatkan pembakuannya. Itu jatahnya fa'alaihi la'natullahi wal ya setuju ya. Coba betapa tersiksanya Syekh Zakaria Al-Ansori. Tadi itu mulai ngomong tuh nggak pernah menyebut Syekh Zakaria Al-Ansori. Kayak apa tersiksa? Kitabku dikaji nyebut jenengku era gelem. Padahal Syekh Zakaria Al-Ansori syarat menjadi orang alim seperti dari sekian tarjamah, istilahnya dalam bahasa Arab terbaru itu tarjamah tuh Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu saya pilih yang dari kitab Manhajus Sawi karanya Habib Zain bin Smith. Itu dari sekian manaqib yang saya baca di Sulaiman Al-Jamal, di mana-mana paling menarik. Syaratnya jadi orang alim itu dua, punya guru alim, punya murid alim. Karena Anda akan tersiksa, sangat-sangat tersiksa. Ngaji sama gurunya takut disuruh baca, gurunya alim, mau ngorek, yang meriang, muridnya alim. Itu yang dialami Syekh Zakaria Al-Ansori. Sehingga beliau ngendikan dukik itu bena hajaro ini. Saya ini ditempa dua batu, kalau jauh digebek dua batu. Mau ngaji ya takut karena gurunya alim alamah, yaitu pengarang Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau mulang ya meriang, lebih murid alim alamah jadi Ibnu Hajar Al-Hidayah. Jadi aku yang ngaji ya persiapan, tapi mulang ya persiapan. Kayak apa susahnya jadi Syekh Zakaria Al-Ansori? Mau ngaji setoran ya persiapan, mau ngajar persiapan. Makanya kata Mbah Mun, syarat utama ulama itu harus punya murid alim. Saya pernah didhawuhi Bang, aku mbok gadi anak Gus Naji, saya juga isin jadi kiai. Karena syaratnya jadi kiai dan anak alim di murid alim. Isin enggak jadi kiai ra sukses juga terus. Makanya saya ketika kecelok alim senangnya bukan main-main. Karena terpenuhi status tadi. Nah ini kalau khatam Fathul Wahab terus bakas baku ini roh Ki Jazuli tersiksa. Gimana ini? Kalau ukurannya kan gampang, moderator kan dipilih yang paling baik. Setidaknya ngomongnya. Kalau tidak ilmunya ya ngomong. Terus Anda terwakili oleh orang yang nggak jelas. Nah, saya gojlok ini tidak dosa, karena kalau betul saya ini dosa karena ngerasani orang, berarti jadi kafarah dosanya dia. Soal saya kan amalnya sudah banyak, aman. Aman jadi nanti. Jadi kalau jatah hasanah saya harus diminta dia, tak kasih aja. Gampang. Ya masih sarkus, masih banyak.
Kan orang itu kalau baca Quran satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Saya ini hafal Quran, sudah gak terhitung. Itu untuk kamu taati satu huruf cukup nanti kalau nanti nuntut di akhirat. Ya gak apa-apa, nanti silahkan nuntut nanti di apa akhirat. Tapi kamu lebih saya tuntut. Kamu itu siapa mau nyuruh saya di sini? Dosanya lebih besar lagi. Saya teruskan ya, saya cerita yang serius. Syarat jadi orang alim itu punya guru alim, punya murid alim. Karena sebagian dari ilmu itu bukan ditempa guru tapi ditempa murid. Imam Fathul Bari, Sohibul Fathul Bari, yaitu Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, itu beliau sangat mencintai Nabi Musa justru karena dengan tanda kutip protesnya. Jadi ketika Nabi Musa diajari Nabi Khidir dari awal sudah ngendikan innaka inni ala ilmin, atau innaka dulu ya gak apa-apa, dibalik-balik gak apa-apa, karena semua kitab kadang riwayat bil makna innaka ala ilmin allamaka Allah ma'lam a'lam wa inni ala ilmin allamanillah ma'lam ta'lam. Kira-kira terjemahan bebasnya, kamu punya ilmu yang diajari Allah, saya tidak tahu. Saya punya ilmu yang diajari Allah, kamu tidak tahu. Maka innaka lan tastati'a ma yasur, kamu tidak mungkin bisa menyabari saya, bisa memaklumi saya. Tapi kata Nabi Musa, tidak, saya harus belajar sama Anda. Oke, silahkan belajar, tapi jangan tanya. Pertanyaannya itu jangan tanya. Fala tas'alni, kamu nggak boleh tanya. Kalau kamu ingin jadi murid yang baik, nanti jangan tanya. Itu dosa. Ya dengarkan saja. Tapi Nabi Musa tetap tanya. Ketika ada kejanggalan secara syariah, Nabi Musa tetap tanya. Dan itu oleh kitab-kitab tasawuf dianggap dengan tanda kutip kesalahannya Nabi Musa. Meskipun mimpi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Tapi di kitab fikih itu dipuji sundul lagi protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru. Kitab fikih enggak. Ini bukti adal dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Sur'atu ghairatihi fillah. Itu sur'atu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca ghairah. Ini karena ngadepi santri Fatullah. Saya terpaksa baca 2 kali. Si Jiyobek itu alimnya. Nomor 2 nak kira itu tak warna. Ini nak baca. Karena dalam kiro asapa ya mesti gitu. Kalau nggak duikin ya dikin. Karena yang satu cara berpikir master itu aslul mustakot. Maka nggak perlu kena harokat munah sabah. Jadi saro ya siru sairo. Tidak perlu siron. Faza ya fuzu. Fauzan tidak perlu fuzan. Karena master aslul mustakot. Jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munah sabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul ma'isha. Apa? Tetap bilang dikul ma'isha. Tapi kiro kita fala takufi doitin, bukan pakai apa? Dikit. Ya, makanya kemungkinannya 2. Saya baca 2 kali begitu alim. Karena saya ini menghormati sampai mosok ngundang wong ra alim di sini wong. Nomor 2 anak gue itu tak marahi kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di pondok Rosa, saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaitun kata, wayah sabu zaitun kata. Karena dalam qiraat asab ada yang baca yahsibu. Qiraat kita baca yahsabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca yahsibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti khirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuk hikat hurmatullah. Orang sudah ditolong kok gak matur nuwun malah rusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatul madhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatul madhin, bukan sifatul dhammi. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria. Ketika orang tasawuf menganggap yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fatullah, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongannya sampean milih tasawuf.
Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini nggak suka kalau ada murid tanya. Buat aku mau. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul azmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkoba satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir mengalahkan Musa itu enggak. Tapi ini juga mangkoba bagi Musa, betapa tidak sabarnya beliau ketika untuk hikat furumatu. Dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam detail itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria al-Ansori nggak bisa tanpa bakas gurunya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nanti sama bakas muridnya. Lah yang mau dibakas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim Allah. Masalahnya nanti pasti di muridnya. Saya Zakaria al-Ansori aman karena punya murid Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar al-Haytami aman karena punya murid Zainuddin al-Malibari yang ngarang. Mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya, tapi pada siapa? Muridnya. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau baca Bukhari pakai pertolongan sarah beliau yaitu Fathul Bari. Itu beliau kalau protes, sukanya memang protes. Beliau itu nakot dulu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering kritik Imam Nawawi, kritik orang-orang sebelumnya, tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya sarah namanya Syarh Muslim bin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajul Thalibin yang disadur oleh Zakaria dari Manhajul Tulab. Yang satu pakai Minhajul Thalibin sama Bakar Salim, yang satu pakai Manhajul Tulab pakai jama taksir. Kitab Minhajul Thalibin sendiri dari kitab Muharram karangannya Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasid, Al-Basid, dan Al-Wajiz, karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya. Kitab indukannya Imam Ghazali, Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab, saya juga punya, karangannya Imam Haromain. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Bareng ngerti ini kok jadi pengajar lepas waktu. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah nggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin, Gus ini kok jadi pengajar, kok nggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja, terus tak marahin terus pulang. Tapi di depan orang banyak, kalau marahin kan nggak baik, ya sudah saya tak relax saja. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria al-Ansori. Zakaria al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa ta'kiri bidzalik aula min ta'kiril asli kada, atau a'amu min ta'kiril asli kada. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia itu ada falta, ada keterselipan di situ. Meskipun satu kedipan mata yang beliau salah, secara besar. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita kan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya definisi itu tidak jamek mana, karena gunaka sholatun la qawla fiyha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajrus sholat bi qalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada aqwal, yaitu kayak baca Fatihah dan syahadat di tasyahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontohkan kayak tasyahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunnah. Kalau kamu nggak baku harus tahu kayak tasyahud di tahiyat saniyah, atau karena yang tasyahud awal sunnah. Ada aqwal kayak Fatihah, tasyahud fi tahiyat saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, gunaka sholatun la qawla fiyha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajru sholat bi qalbi. Maka perlu ditambah walau hukman, meskipun aqwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek mana, kalau dalam bahasa mantek atau tidak mutorid akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kalau ngetok nang alim demi ngergani sampeyan supaya ketok nah sumber udang ora salah.
Mau salah yang ngatur kiai itu agak salah, itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana. Besok itu saya diminta Gus Riza misi sama Gus Riza. Gus Riza itu cucunya Pak Karim, bangun dulu ngaji Pak Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sakar PDW gitu karena saya ini mangkalah tua terus. Padahal saya kalau mau angkuh, kalau saya boleh sombong, itu buyut saya ketujuh itu namanya Mbah Soleh bin Asnami Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Dan Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim. Tapi angkuh kan haram, jadi ya sudah lah pakai tawadhu. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampai malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. Foto Nabi. Saya ulang lagi. Kalau kamu mengkaji Wahhab secara serius, itu kajilah seperti saya. Bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandaian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak iman. Kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak Fathul Wahab itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati. Atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejut-kejut hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejut-kejut. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqil. Kalau kamu pas musyawarah Wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak sampai jawab saja, nggak usah sungkan, nggak usah jawab. Ini ada Gus Makmur, ada Gus Wahab. Halal apa haram? Cara pikirannya saja Zakaria Al-Ansori Bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqil. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian ada atau menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab takdir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa, angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup, senajan tahu kecil. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan, nggak apa-apa kecil aja. Padahal ilatul hukmi sama, kira-kira kepiting sama yuyu, tahu teman yuyu? Itu kehidupannya sama nggak? Gaya hidupnya sama enggak? Sama, tapi ketika kepiting itu ada perdebatan. Yang setuju halal banyak, karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada nggak yang protes? Tidak ada, ikhlas semua. Ini ahli fikih apa ahli nafsu? Akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya tuh pernah betul ngalamin, saya pas jalan-jalan sama putri saya ada ayam jago di tabrak truk. Sudah kejut-kejut. Tanya orang, Gus ini halal enggak? Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu. Tanya, gak usah mesti deh. Kon tak haram no yo rahasia, kon iman dia bener. Ya misalnya cara jenengan, aku kiai kurang pegawean tapi mangan pite kecet-kecet. Tapi ini logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa coba. Orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar karena itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Tapi wajib mandi orang nifas itu karena keluar karena. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada manyun akidun. Ya kan kadang-kadang sembrono. Ya ada itu. Bapak jenengan tak nutut tenan ngendikan gitu. Li anal walada maniyun munakidun. Jadi sampean itu ya maniyun. Jadi khurujul mani itu ya punya fardul hukmi yaitu khurujul walad, sama-sama yujibul uslah. Karena sama-sama apa? Maniyun batin mbak, batan nutut tenan terus. Ini aja guyon piye.
Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansari membela mazhab Syafi'i, yaitu dalam konteks tahur, kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir, orang yang terima kasih, kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah. Wahhab, faul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun au fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badi. Nah, logikanya kalau wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, artinya kalau maknane gini, wa anzalna lan nurun ingsun Allah minas sama'i saking langit. Nurun ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena faul adalah untuk lil kasrah atau lil mubah, harusnya enggak ada mustamal. Maka saya sering kadang balik enggak ada mustamal karena wazannya faulat tahuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansari bila madzhab Syafi'i kata beliau ya'ti faul bima'nal alam kayak sahur lima itas saharubi. Tapi ya agak-agak takaluf. Agak-agak apa? Termasuk takalufnya lagi Zakaria Al-Ansari. Atau faul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin, tidak tahu saya, pokoknya bacanya 2 kali. Umumnya udwin ya sudahlah, ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai mazhab Peloso harus ikut apa mazhab sarang yang nggak harus ikut tapi akhirnya salah, tidak tahu saya, karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri. Nah ngaji ini Peloso itu ya murid itu mana ya apa ben murid rahman, tapi nak sarang gak oleh di mana. Sarang ketika dinyak al-ilm sayyidun wal kitab itu koidu koyit loh suyuda kabil hibah di masiko kata beliau iya tapi nak naline kakean ya mati bodoh. Jadi itu guyonan banget. Ini sudah namanya koalisi yang baik. Karena saya punya mazhab sarang, saya punya mazhab Peloso, harus sama-sama konsisten dengan mazhab masing. Nanti di mahsyar nanti kita ketemu siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Bako. Nah, pikirannya Fathul Wahab kalau sampai hitam betul itu untuk takrir tapi fi'udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini, yang bisa mensucikan asal masih fi'udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tahur itu ya tetap di kasrotin istimewa, ya sudah bisa takrirut tadhir. Tapi yang bilang tadhir digugatnya gini. Tahur itu mubalaghah dari tahir, bukan dari mutahhir. Ini kalau sampean fasul masail. Sampean enggak pernah tuh fasul masail sedetail ini. Nanti diulang lagi khatamannya. Tahur itu bukan mubalaghah dari tahir, tapi dari mutahhir. Padahal bahasan kita tentang tadhir, bukan tentang tuhur. Sampean mikir apa? Gak usah dijawab, diterangkan. Apa ngaji lagi aja, gak usah boyong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa lama nalit tohiriyah ilah dengan fungsi tohuriyah. Tidak ada gunanya disetatuskan suci, kemudian tidak berakibat mensucikan. Karena ini air masih murni, ma'un mutlaq. Kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tohuro di konteks itu adalah tohir mutahhir. Karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir tapi maknanya mutahhir, itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas. Terutama di era Ibnu Hajar Al-Haythami. Karena beliau ahli fikih. Beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok mazhab Syafi'i. Termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah, nggak apa-apa. Saya butuh jawaban, nggak butuh benar.
karena sudah tahu mesti agak salah ya. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, kamu itu harus Jumatan, apa boleh Jumatan, apa harus dulu, apa ya Jumatan ya masyarakat gak mau biasanya, tidak harus Jumatan, boleh tidak Jumatan, apa harus dulu, apa nggak perlu ada hukumnya sebenarnya karo. Nah, di kitab-kitab I'anatul Talibin, Sayyid Abi Bakar Sabah, itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madorot tarkil Jumat itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40 itu ghadiban syadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, nggak ada dalam adat Jumatan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya 40 mesti ono waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya di sini. Dulu itu 40 orang masih ada walinya, sekarang kok 1000 enggak ada jaminan ada wali.